Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Nimadi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung A23 teman-teman. Dengan kondisi handphonenya bilang dari pelanggan itu tidak bisa dicas dan tidak bisa dinyalakan teman-teman. Jadi handphonenya mati total. Oke, kita cek dulu menggunakan alat USB dokter untuk mengetahui pergerakan ampernya. Oke, kita coba koneksikan menggunakan charger teman-teman. Perhatikan pada notifikasi angka dari kabel USB dokter. Ternyata setelah saya koneksikan atau saya colokan ke handphone ini, USB dokternya tiba-tiba mati teman-teman. Perhatikan. Kita coba koneksikan lagi. Ternyata USB tester atau USB dokternya itu tiba-tiba mati teman-teman. Oke, kita coba menggunakan handphone lain. Kita koneksikan menggunakan USB dokter dan terhubung untuk koneksi chargernya. Jadi untuk chargernya bisa berfungsi dengan normal dan USB dokter yang saya pakai itu normal teman-teman. Tapi setelah saya koneksikan di handphone ini, tiba-tiba USB dokter yang saya pakai itu tiba-tiba langsung mati sendiri. Sedangkan untuk saya koneksikan menggunakan charger ke handphone lain itu normal teman-teman. Jadi kendala handphone ini ada konslet atau ada kendala untuk chargernya. Jadi kenapa kita koneksikan menggunakan charger tiba-tiba USB dokternya langsung mati teman-teman. Jadi kalau kalian mendapatkan kerusakan yang sama, saran saya usahakan jangan dipaksa untuk dicas teman-teman. Apabila ada kerusakan yang hampir mirip seperti itu, jika tidak ada tanda-tanda kehidupan atau tidak ada tanda-tanda pengisian, apabila kita cek menggunakan USB dokter itu tiba-tiba mati dan bikin handphone itu bisa konslet dan tambah parah, alangkah baiknya langsung saja kita coba untuk pembongkaran atau secepatnya dibawa ke bengkel atau di teknisi terdekat teman-teman. Kita bongkar dulu untuk infonya. Setelah kita lepas bagian backdoor, kita angkat di bagian lensa kamera belakang. Di situ terdapat ada 2 skrup teman-teman. Setelah kita membuka skrup semua, kita lapisi dulu atau kita lindungi di bagian lensa kameranya agar modul kameranya tidak kotor, kemasukan debu atau bisa blur hasil kameranya. Oke, setelah itu kita buka untuk di bagian bezel atau tulangan tengah dan kita koreksi di bagian ini. Yang saya tunjuk tadi adalah bagian fleksibel mainboard serta papan PCB chargernya. Sebelum kita kerjakan, kita lepas soket konektor baterainya dulu, lalu kita cek di bagian ini. Saya curiga di bagian soket konektor chargernya, kita coba untuk ambil senter dan kita cek di bagian lubang dari dalam soket konektornya. Di bagian dalam soket konektor itu terdapat korosi teman-teman. Oke, mungkin agak kurang jelas ya teman-teman. Nanti kita coba untuk zoom memperdekat di bagian kerusakannya. Oke, setelah kita cek di bagian papan charger atau di bagian soket konektor chargernya itu terdapat korosi, kita cek di bagian fleksibel mainboard. Untuk fleksibel mainboard, untuk soket konektornya masih bagus dan masih bersih. Kita lepas skrup untuk kita angkat di bagian PCB atau papan UI chargernya. Oke, setelah kita angkat papan UI chargernya, kita cek dulu menggunakan alat multitester teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui jalur pada charger atau soket konektornya. Kita koneksikan menggunakan charger lalu kita ukur menggunakan alat multitester, yaitu untuk mengetahui pergerakan voltasenya. Oke, untuk di bagian ground itu bebas ya teman-teman, sedangkan untuk jalur positifnya ada di bagian soket konektor paling ujung di bagian sisi atas atau di bagian sisi paling ujung atas teman-teman. Oke, perhatikan pergerakan voltasenya bergoyang-goyang saja, hanya mentok di
1 volt saja teman-teman. Kita cek di bagian ini, saya coba untuk zoom memperdekat di bagian soket konektornya atau lubang dari soket konektor casnya. Oke, perhatikan baik-baik di bagian soket konektor chargernya. Di situ saya mendapati ada bekas sisa air dan terdapat bekas korosi ya teman-teman. Ada jamur warna hijau di bagian dalam dari soket konektor chargernya. Jadi penyebabnya mungkin dari sini teman-teman. Karena saat kita koneksikan menggunakan charger atau USB doktor, tiba-tiba USB doktor yang kita pakai notifikasinya langsung mati atau bikin konslet. Untung saja handphone ini tidak kebakar ya teman-teman. Jika kalian memaksa dengan kondisi seperti ini tuh dipaksa selalu dicas dan kepengen handphone itu cepat-cepat nyala, tapi tidak diketahui untuk penyebab kerusakannya, hingga menyebabkan handphone bisa kerusakan fatal dan konslet atau terbakar teman-teman. Jadi alangkah baiknya jika kalian mendapatkan kerusakan yang hampir sama, usahakan segera mungkin dibongkar total untuk pengecekan lebih dalam. Tujuannya untuk menghindari risiko agar tidak kebakar, konslet, atau hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan di bagian soket konektornya, yaitu untuk membersihkan dari sisa-sisa korosi bekas kemasukan air yang ada di bagian dalam soket konektornya. Ini alternatif langkah awal ya teman-teman. Jika kita mengerjakan di bagian langkah awal ini masih belum sukses atau masih ada kendala, kita koneksikan menggunakan kabel USB doktor itu tiba-tiba juga notifikasinya mati atau bikin USB doktor itu mati atau konslet, jangan dipaksa teman-teman. Kita bisa mengganti soket konektornya saja atau bisa langsung mengganti papan PCB UI chargernya satu set. Tapi saran saya menggunakan papan UI PCB charger dengan kualitas original teman-teman. Jika kalian menggunakan papan PCB yang KW, itu bisa menyebabkan kerusakan pada CPU atau bisa menyebabkan konslet jika papan chargernya ada problem di bagian komponen. Setelah kita bersihkan, kita kerjakan, kita cek lagi menggunakan alat multitester, sudah menandakan naik di angka 5 volt teman-teman. Sekarang kita cek kembali, kita koneksikan papan UI chargernya ke bagian fleksibel mainboard. Kita cek di jalur di bagian yaitu jalur fleksibel mainboard teman-teman. Kita ukur voltasenya apakah bisa naik ke 5 volt atau tidak. Oke, perhatikan di bagian sisi atas itu adalah ground, di bagian bawah itu sisi jalur positif pada chargernya. Sudah keluar 5 volt untuk di bagian jalur fleksibel mainboard teman-teman. Ini insya Allah akan bisa berhasil, tapi sebelum itu kita coba untuk pengecekan lebih dalam, yaitu untuk pengecekan lebih detail. Kita pasang semua untuk spare partnya dan kita koneksikan menggunakan charger ya teman-teman. Khususnya kita koneksikan lagi di bagian fleksibel baterainya. Oke, setelah kita rakit, untuk kita pasang di bagian soket baterainya dan kita pasang kembali soket konektor charger atau mainboardnya, sudah terhubung dan keluar notifikasi ampere 1, lebih dan ada notifikasi tanda petir, dan setelah itu keluar notifikasi 1 ampere. Alhamdulillah untuk pergerakan ampernya normal ya teman-teman. Dan untuk voltasenya ada di pengisian cepat yaitu 9 volt untuk durasi sekitar 2 menit nambah 66 mAh. Oke, kita cek menggunakan tombol power, karena tombol powernya ini masih nempel ke bagian bezel atau tulangan tengah. Kita pasang dan kita koneksikan, ada di angka 4%. Alhamdulillah sudah nambah dengan normal ya teman-teman.
Sebelum itu kita selesaikan dulu untuk perakitan, dan setelah kita rakit kembali nanti kita coba untuk pengecekan ulang dan kita sekalian menyalakan handphonenya, apakah handphone bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, setelah saya rakit kita coba untuk pengecekan. Jadi sebelum saya rakit secara total, kita cek kembali untuk fungsi dari chargernya, ada di angka 4%. Sambil kita menunggu pengisiannya itu nambah, kita bisa sambil merakitnya untuk mempersingkat pengerjaan teman-teman. Oke, jika di bagian kaca lensa kamera belakang itu kotor, kita bersihkan dulu. Dan untuk stiker plastik solasi warna kuning untuk melindungi di bagian kamera agar tidak kemasukan debu, kita lepas dulu. Oke, sudah naik di angka 6% setelah kita sambil merakitnya, dan jangan lupa untuk kita bersihkan di bagian sisa-sisa lem atau sisa kotoran di bagian bezel atau tutup belakangnya. Sudah naik di angka 8% teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk perakitan terakhir. Setelah kita pasang skrup, untuk semua skrupnya kita pasang dan kita bersihkan dulu untuk di bagian bezel sambil kita menyalakan handphonenya. Apakah handphone bisa menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, kita gunakan lem secukupnya saja untuk pemasangan tutup belakang atau di bagian backdoor. Kita presisikan backdoornya. Oke, sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil pengecekan ulang untuk memaksimalkan pengerjaan apakah sudah benar-benar berhasil dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, saya koneksikan menggunakan charger ada di angka 11% dan handphonenya juga sudah menyala dengan normal. Perhatikan di bagian persentase baterainya ada di angka 11% teman-teman. Oke, kita lanjut untuk pengecekan lebih detail. Untuk persentasenya sudah naik di angka 12%. Kita tunggu sebentar hingga benar-benar mengisi dengan normal teman-teman. Setelah beberapa menit kemudian sudah naik di angka 15%. Dan kita cek ulang untuk memaksimalkan pengerjaan untuk pengetesan, yaitu fungsi dari fast charging atau pengisian daya cepat. Oke, perhatikan notifikasi pengisian daya cepat sudah tampil ya teman-teman. Jadi masih support pengisian daya cepat atau fast charging. Kita coba cabut kembali chargernya dan kita hubungkan kembali. Perhatikan ada notifikasi pengisian daya cepat. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sukses tanpa harus kita mengganti konektor chargernya. Jika kalian mendapatkan kerusakan yang sama tapi setelah kita perbaiki itu masih ada kendala, kita bisa langsung menggantinya. Semoga untuk tutorial kayak ini bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.